Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang tips menggunakan flash eksternal untuk pemula. Menggunakan flash bagi para fotografer adalah sebuah kewajiban ketika kita dihadapkan pada kondisi, suasana, ataupun pencahayaan yang redup atau low light. Dan ini seringkali kita hadapi, khususnya para fotografer wedding, ketika dihadapkan pada ruangan-ruangan yang sedikit gelap, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan kamera kita untuk mengambil momen ataupun footage yang baik. Kita memerlukan yang namanya flash eksternal untuk membuat ISO kita tidak terlalu tinggi, sehingga foto kita tidak pecah ataupun blur karena kita paksa dengan shutter speed yang terlalu rendah. Maka flash eksternal sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dan bagaimana cara kita memilih flash eksternal, kemudian bagaimana kita menggunakan flash eksternal, saya akan sedikit membahasnya dalam video kali ini. Yang pertama kali harus kita lakukan sebelum membeli flash eksternal adalah memahami dulu spesifikasi dan istilah-istilah pada flash agar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Jadi ada beberapa istilah penting dalam flash eksternal yang harus kita ketahui sebagai pemula. Yang pertama kali itu adalah GN atau guide number. Intinya, semakin besar guide number, maka semakin besar pula cahaya yang bisa dihasilkan dari sebuah flash eksternal tersebut. Kemudian, istilah berikutnya adalah slave. Slave ini atau mata kucing adalah sebuah fitur yang ada pada flash eksternal yang ketika disambar dengan lampu kilatan lain, flash tersebut juga akan hidup. Ini dibutuhkan ketika kita memakai dua flash secara bersamaan. Kita tidak membutuhkan receiver trigger pada flash kita lagi. Jadi kita bisa memancing flash itu untuk hidup dengan flash yang satunya lagi. Mungkin agak sedikit ribet, tapi nanti akan saya buatkan sedikit video tentang flash eksternal yang kita hidupkan dua secara bersamaan dan itu dinamakan dengan strobis. Yang berikutnya ada istilah TTL atau Through the Lens. Artinya ini adalah sebuah fitur auto ketika flash mampu membaca situasi exposure yang ada pada bodi kamera dan lensa dan kemudian menyesuaikan kekuatan cahaya yang dikeluarkan pada flash eksternal tersebut. Ini berfungsi apabila kita dihadapkan pada situasi yang sangat cepat seperti wartawan ketika memotret sebuah kejadian dan sebagainya. Fitur ini sangat membantu ketika kita tidak banyak waktu untuk mengatur flash kita. Tapi ingat, fitur ini hanya bisa aktif ketika flash benar-benar dihadapkan kepada objek. Jadi contohnya seperti ini, saya punya flash Viltrox seperti ini. Ini flashnya itu defaultnya seperti ini ya, agak sedikit ke atas. Tapi kalau flash yang biasa itu defaultnya lensanya ini langsung mengarah kepada objek. Jadi ketika flashnya itu kita naikkan tilt up atas seperti ini, itu TTL-nya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian istilah-istilah lain yang ada di flash eksternal sebenarnya ada beberapa lagi, hanya yang saya jelaskan tadi adalah hal-hal yang paling sering kita temukan pada flash eksternal. Kemudian setelah kita memahami fitur-fitur yang ada dan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat memotret, maka pada saat menggunakan flash pun kita harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar sebelum menggunakan flash eksternal. Karena bisa jadi semakin kita menggunakan flash eksternal, maka hasilnya malah semakin tidak baik kalau tidak mengerti dasar penggunaan flash eksternal tersebut. Cara menggunakan flash eksternal yang tepat, yang pertama adalah posisikan flash eksternal di tempat yang tepat. Kalau kita memasang flash eksternal di atas kamera seperti ini, ya, kita jangan pernah menodongkan langsung flash tersebut ke arah wajahnya, walaupun flash itu TTL. Saat kita memotret model misalnya atau memotret wedding, jangan pernah menodongkan langsung flash ini langsung seperti ini pada objek, karena nanti cahayanya akan sangat keras ke wajah sehingga menimbulkan bayangan yang keras juga di bagian belakang. Artinya cahayanya itu sangat tidak merata dan menurut saya itu bukan foto yang bagus. Jadi solusinya adalah kita arahkan ke atas seperti ini, kemudian otomatis cahaya yang diberikan itu akan semakin menyebar dan pastinya akan berkurang. Maka kita siasati dengan menaikkan level pencahayaan yang dikeluarkan dari flash eksternal tersebut. Jadi itulah fungsinya kalau kita memilih GN yang makin tinggi itu sebenarnya makin bagus.
Kemudian selain di atas kamera, kita juga bisa menempatkan flash kita di luar kamera. Artinya mungkin ada di 45 derajat di depan objek, seperti ilmu dasar lighting yang saya berikan di video sebelumnya, atau juga bisa di belakang objek yang kita inginkan untuk menimbulkan efek hair light yang bisa memisahkan antara background dan foreground. Jadi intinya kita harus berkreasi meletakkan di mana flash yang paling tepat untuk objek yang mau kita foto. Nah, bagaimana caranya untuk meletakkan flash eksternal itu di luar kamera atau bukan di atas kamera? Itu yang dinamakan tadi teknik strobis, alias kita memakai trigger untuk memancing flash ini hidup ketika kamera dijepretkan. Ada beberapa metode, bisa dengan slave, juga bisa dengan trigger. Kalau pakai slave, kita wajib menghidupkan flash internal kita untuk memancing si flash eksternal ini bisa hidup. Tapi konsekuensinya, cahaya yang dari flash eksternal ini itu akan mengena si objek dan menimbulkan cahaya yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi solusinya bisa ditutup dengan tisu atau sejenisnya. Tapi itu pun kalau kita motret di indoor, karena biasanya slave yang ada pada kamera itu kalau di outdoor itu sering tidak berfungsi karena tercampur dengan cahaya matahari yang lebih kuat. Jadi kalau di indoor mungkin tidak ada masalah, kita tutupin sedikit. Tapi kalau di outdoor, yang paling saya rekomendasi itu memakai trigger. Dan juga triggernya jangan yang terlalu murah, karena biasanya yang murah pun kalau di outdoor juga tidak akan berfungsi, karena yang murah itu biasa memakai koneksi infrared ya, tapi kalau yang agak mahal sedikit biasanya memakai koneksi wifi. Kemudian yang berikutnya, try error saat sebelum kita menjepret objek kita. Kita harus terlebih dahulu mencoba-coba beberapa jepretan dengan kondisi pengaturan exposure yang berbeda, karena memang sebenarnya yang saya sarankan dalam penggunaan flash eksternal ini adalah manual, jangan yang TTL, karena kita akan lebih mendapatkan variasi pencahayaan dengan menggunakan mode manual. Jadi kita harus try error terus exposure pada kamera kita dan juga kekuatan flash pada flash eksternal kita. Artinya kita harus bisa membalancekan antara settingan exposure yang ada pada kamera dan flash eksternal kita. Cari pengaturan yang paling pas, sering dicoba sehingga kita bisa lebih cepat menguasai teknik pengaturan flash eksternal kita. Selain itu, fitur-fitur yang ada pada flash eksternal juga berbeda-beda antara sinkronisasi shutter speed yang ada pada kamera dan flash eksternal. Umumnya, flash eksternal itu hanya mampu mensinkronkan shutter speed maksimal itu 1/200. Artinya kalau di atas 1/200, kita pakai 1/300 dan sebagainya, itu akan terjadi yang namanya belang ya. Artinya kita tidak mendapatkan pencahayaan yang menyeluruh pada objek kita. Jadi kita harus menggunakan shutter speed di bawah 1/200. Jadi bagaimana kalau kita misalnya lagi motret outdoor yang shutter speednya itu harus di atas 1/200, kita pengen ngejar bokeh juga, dan tentunya ISO-nya udah mentok di 100, tapi hasilnya pasti akan over. Tentunya kalau kalian mengikuti video-video saya sebelumnya, kalian pasti sudah mengetahui jawabannya, yaitu menggunakan filter ND. Ketika kita memotret di indoor atau pada saat malam hari, itu tidak memerlukan yang namanya filter ND. Kemudian yang terakhir adalah gunakan aksesoris flash yang kalian anggap perlu. Ada yang namanya trigger ya, seperti ini. Kalian bisa lihat trigger itu terdiri dari dua, ada yang namanya receiver, ada yang namanya transmitter. Transmitter ini yang dilengketkan di kamera kita seperti ini. Kemudian ini kita tempelkan pada flash kita. Dan kemudian setelah itu kita bebas meletakkan flash kita ini dimanapun sesuai dengan keinginan kita, sehingga dia bisa tetap hidup walaupun flash ini terpisah dari kamera. Contohnya seperti ini ya. Ini saya coba jepret, dia akan hidup. Seperti itu, dia akan tetap menyambar walaupun flash ini tidak kita tempelkan di hot shoe pada kamera kita. Nah, kemudian aksesoris lain yang kalian anggap perlu apabila kalian menganggap flash ini terlalu keras dan kurang soft pencahayaannya walaupun sudah dikeatasin seperti ini, kalian bisa menggunakan softbox yang memang dirancang khusus flash eksternal. Saya dulu sempat beli seperti itu, tapi jarang sih saya gunakan. Nah, seperti ini. Ini adalah softbox yang memang dirancang khusus untuk
flash eksternal. Jadi ini seperti ini, kita dipasangkan ke flash dan ini kita hadapkan langsung kepada objek yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, jadi ini ada buat pengikatnya di sini. Nah, jadi flashnya seperti ini. Iya. Nah, jadi cahaya yang dihasilkan itu lebih soft, tapi ini tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, itulah beberapa cara menggunakan flash eksternal bagi pemula, dan kalau kalian semuanya tertarik menggunakan flash, maka pilihlah tadi flash yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan kalian pakai flash mini ini untuk keperluan wedding dengan ruangan yang cukup besar, karena pastilah ini tidak mumpuni kecuali kalian banyak sekali memakai flash seperti ini, tapi itu sangat merepotkan dan boros baterai tentunya. Jadi langsung aja beli lampu studio yang seperti ini. Nah, ini saya punya Tronic LED Power, harganya juga tidak begitu mahal. Ini GN-nya cukup bagus lah, kalau di tandem 2 cukup lumayan untuk menerangi gedung yang tinggi, juga di bouncing juga masih oke. Jadi tentukan sendiri flash yang paling berguna dan bermanfaat bagi kalian. Kalau saya suka pakai flash kecil ini, ya ini untuk kebutuhan kalau saya pengen jalan-jalan, kemudian memotret keluarga dan sebagainya. Flash ini sangat membantu karena biasanya saya tidak memotret di tempat yang begitu luas ataupun di tempat yang membutuhkan cahaya yang begitu banyak, sehingga flash mini yang murah ini sangat membantu bagi saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan terkait penggunaan flash untuk pemula, mulai dari memilih flash dan kemudian menggunakan flash, dasar-dasarnya bagaimana. Semoga ini bisa membantu kalian sebelum kalian memotret menggunakan flash eksternal. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe bagi yang belum, dan tulis di kolom komentar pengalaman kalian tentang menggunakan flash eksternal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.